Pagi hari ketika membuka pintu rumah dan menemukan tumpukan sampah yang tidak sedap dipandang. Duh, rasanya tidak mungkin terjadi di lingkungan kita yang sudah bersih dan asri. Tapi bagaimana dengan ini? Soalnya udah keluar. Shelfannya yang mana ya? Wah, baterainya habis. Arti, ya Allah, sampah kok ditaruh meja. Loh, kertas di sini mana? Ibu, Ada apa? kertas di sini mana? Ini kertas ujian. Tak kira sampah, udah ibu buang. Aduh. Barang yang masih dibutuhkan sepertinya pernah ya kita sesekali tidak sengaja membuangnya. Sayang sekali, jadi kotor tercampur di tempat sampah. Nah, bagaimana kalau sedari awal sampah yang basah dan kering dibuang di tempat yang terpisah? Kita jadi dapat memanfaatkan kembali sampah kering dan drama kecil seperti tadi tidak akan terjadi. Dengan memilah sampah, kita juga dapat membantu sampah agar tidak terlalu banyak pergi ke TPA agar tidak penuh. Bagaimana cara mengelolanya? Pertama, kita pisahkan dahulu sampah basah dan sampah kering. Perbedaannya seperti ini ya. Setelah dipisah sampah basah dan sampah kering, selanjutnya kita kenali dahulu jenis-jenis sampah kering dan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Pertama, ada kertas dan kardus, sampah botol plastik dan kantong plastik, sampah medis seperti masker dan obat-obatan, sampah botol kaca, sampah residu, dan terakhir sampah bahan beracun dan berbahaya. Beberapa di antaranya bisa dimanfaatkan kembali dan sisanya perlu perlakuan khusus seperti sampah medis yang harus dimusnahkan. Tetapi untuk sampah bahan berbahaya tidak boleh sembarangan dibuang seperti botol kaleng semprot. Jika rusak dan bocor, isinya dapat beracun terhadap lingkungan dan orang sekitar. Jika terkena panas, dapat meledak dan terbakar. Cans and hot cars. That's after one exploded in her daughter's car. The cans exploded or caught fire. Botol kaleng semprot apapun jangan sembarangan dibuang ya. Simpan di tempat yang terlindung dari panas. Kita bisa pisahkan dari sampah-sampah yang lain agar bisa digunakan kembali atau kita jual ke pemulung, bisa bernilai ekonomis. Kita kumpulkan dahulu, sampah kertasnya itu jangan basah. Para pengepul tidak akan menerima jika keadaannya basah. Kemudian juga kardus, di sini juga tidak boleh basah untuk bisa dijual lagi kepada pengepul atau pemulung. Setelah terkumpul, kita bisa tali maupun dimasukkan ke dalam kresek maupun yang lainnya. Botol plastik maupun limbah-limbah plastik lainnya kalau bisa dicuci dahulu biar tidak menumpuk bakteri-bakteri yang muncul dari minuman tersebut. Nah, ini kita bisa mengelompokkan dan bisa mengumpulkan limbah plastik tersebut dalam satu wadah plastik. Nah, kemudian karena bersih kita bisa mengumpulkannya banyak dan nanti bisa diserahkan ke pengepul maupun pengolah sampah yang lainnya. Dimasukkan ke kresek. Ini kita bisa kumpulkan dan sebelumnya kita sudah cuci bersih dahulu. Kemudian ini botol-botol bekas deterjen maupun botol-botol habis sabun juga kita bisa kumpulkan juga dengan botol plastik yang lain. Botol-botol kaca seperti sampah bekas minuman ini, kemudian seperti bekas saus, kita bisa pisahkan juga dan nanti kita kumpulkan untuk bisa dijual ke pengepul atau pemulung. Kalau bisa kita cuci dahulu. Jika kita kumpulkan dan tidak dicuci akan ada bau yang tidak sedap. Botol kaca ini jika tidak terkumpul dengan baik nanti akan pecah dan bisa menimbulkan pecahan dan bisa melukai orang yang akan mengolah botol kaca ini. Baterai, lampu bohlam seperti ini, lampu TL yang panjang seperti ini. Nah, ini kita bisa pisahkan untuk kita kumpulkan ke Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan sifat dari limbah-limbah ini berbahaya bagi kehidupan. Untuk baterai dan maupun bohlamnya kita bisa kumpulkan dalam satu wadah. Jika sudah terkumpul banyak, nantinya kita bisa kumpulkan ke Dinas Lingkungan Hidup tempat sekitar.
Ada lagi sampah B3 yaitu sampah-sampah bekas elektronik berupa TV, mesin cuci, ataupun juga setrika. Itu tidak boleh dibuang sembarangan dikarenakan sampah tersebut berbahaya bagi lingkungan. Kemudian sampah terakhir yaitu sampah-sampah botol seperti ini, tekanan tinggi seperti botol bekas obat nyamuk maupun botol bekas cat yang semprot. Nah itu pisahkan dari panas dan api, karena kan botol-botol seperti ini itu bertekanan tinggi dan nanti jika terkena api atau salah penanganan nanti bisa ledak sewaktu-waktu. Nah itu makanya kita harus pisahkan dalam wadah terpisah seperti botol ini dan botol-botol yang bertekanan lainnya. Sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir sudah cukup parah. Dengan memilah sampah, kita membantu untuk mengurangi masalah tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan salam sehat.